Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat Hari Raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Hari ini juga kita mengakhiri bulan Mei, bulan Maria, bulan di mana setiap kita, baik secara pribadi, keluarga maupun komunitas, berdevosi kepada Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi seperti ini, kita di tengah-tengah masyarakat juga mengalami bahwa dunia kita sedang sakit. Rasa takut, khawatir, cemas menghantui setiap kita. Wabah COVID-19 berkecamuk dalam dunia masyarakat kita, dan ini melahirkan persoalan-persoalan baru, baik secara pribadi, keluarga, komunitas, maupun di tengah-tengah masyarakat dunia internasional. Dalam situasi seperti ini muncul pertanyaan, apakah masih ada Tuhan? Berperankah Tuhan dalam hidup kita, hidup pribadi, hidup keluarga, maupun hidup komunitas? Adakah Anda dan saya, masing-masing kita, merasakan doa pertolongan dan Bunda Maria? Kami datang menawarkan kepada Anda sebuah tema untuk kita renungkan bersama dalam rekoleksi online ini. Menjadi kudus seperti Bunda Maria, siapa takut? Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengawali rekoleksi kita ini dengan doa bersama Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang telah kami terima dari kerahiman dan kemurahan-Mu, baik secara pribadi, keluarga, komunitas, maupun sebagai masyarakat dunia umat manusia. Saat yang penuh rahmat ini, kami percaya bahwa Roh Kudus yang dulu menaungi Bunda Maria, menyertai Bunda Maria, yang hari ini kami merayakannya, Roh yang sama juga menaungi kami, membimbing kami, menuntun kami untuk boleh mengikuti rekoleksi mini ini. Ya Bapa yang penuh kasih sayang, kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk kami semua, baik kami yang memberikan maupun saudara-saudariku yang ikut serta dalam rekoleksi ini dari rumah dan komunitasnya masing-masing. Semoga perjumpaan kami ini membawa sukacita dan kegembiraan, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sedang berkecamuk ini. Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kami mohon doa-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kesempatan yang penuh rahmat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi kudus seperti Bunda Maria, siapa takut? Mengapa saya menawarkan tema ini untuk kita renungkan bersama di penghujung akhir bulan Maria ini? Karena saya ingin supaya kita tidak hanya sebatas devosi kepada Bunda Maria, tetapi juga menghidupi apa yang telah dihidupi, dilakukan, dihayati oleh Bunda Maria. Menjadi kudus seperti Bunda Maria di zaman sekarang, apa mungkin? Apa bisa? Saudara-saudariku, kudus adalah
perjumpaan kekuatan ilahi dan kelemahan, kerapuhan kemanusiaan kita. Dan mengapa harus menjadi kudus? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Imamat bab 19 ayat 2. Hendaklah kamu kudus karena aku adalah kudus. Atau juga yang dikatakan di dalam Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna karena Bapakku di surga sempurna adanya. Dan yang kedua, karena Yesus Kristus Putra Tunggal Bapa, Dia telah menguduskan kita melalui hidup dan karyanya, melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka kita pun, Anda dan saya yang telah menerima pembaptisan di dalam nama Tritunggal Yang Maha Kudus, kita pun mengambil bagian dalam kekudusan Allah itu. Dan saudara-saudariku, tidak mudah memang menjadi kudus. Kita perlu panutan, kita perlu figur, kita perlu teladan. Saya refleksikan, saya renungkan bahwa Maria, wanita dari Nazaret, dia itulah yang menjadi panutan, teladan dalam menghayati hidup kudus itu. Saudara-saudariku, dalam refleksi ini kami menawarkan kepada Anda sebuah alur dari tujuan refleksi ini. Yang pertama, membantu kita untuk membangun kesadaran akan kekudusan, bahwa kekudusan merupakan sebuah panggilan untuk Anda dan saya, untuk kita semua, tidak hanya untuk paus, uskup, imam, biaran daerah hati, tetapi kita semua, baik kecil, besar, tua, muda, dalam panggilan apapun juga. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar Anda dan saya memahami makna kekudusan itu. Lalu yang ketiga, kalau kita sudah punya kesadaran akan kekudusan, memahami arti kekudusan, lalu kita berusaha untuk menghidupi kekudusan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan panggilan kita masing-masing, sesuai dengan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, maupun di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Baik saudara-saudari yang terkasih, Ibu Maria menjadi teladan bagi kita untuk menjadi orang kudus. Kita berkaca dari Bunda Maria karena dialah figur bagi Anda dan saya. Dia melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena kita berkaca pada Bunda Maria, maka saya mengajak Anda untuk membuka kitab suci. Kita melihat perikop-perikop kitab suci Perjanjian Baru yang berkaitan dengan Bunda Maria. Yang pertama, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Konteksnya adalah pengalaman rohani seorang wanita muda, wanita dari Nazaret. Dia belum mempunyai pasangan, dia masih sangat muda, dia orang biasa. Tapi dia mengalami sebuah pengalaman rohani. Allah memanggil Maria untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan umat manusia. Namun dalam kebimbangannya, dalam keraguannya,
dia tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Kemudian poin yang kedua, bentuk panggilan Maria adalah panggilan menjadi seorang ibu. Artinya panggilan hidup berkeluarga. Walaupun Bunda Maria itu bingung, ragu, malaikat Gabriel menegaskan bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau, menyertai Bunda Maria. Kemudian yang ketiga, pesan dari perikop ini. Dalam pengalaman rohani itu terjadi dialog yang sangat hidup, relasi yang sangat erat, dekat dan mendalam antara Maria dan Allah. Yang keempat, penerapan menerima panggilan Allah. Artinya Bunda Maria, wanita sederhana itu, menerima panggilan Allah untuk terlibat. Ada sharing juga dari seorang oma. Dia katakan, Romo, saya menjadi seorang Katolik itu berkat cucu saya. Cucu saya masih SD waktu itu, dan dia sekolah di sekolahan Katolik. Ketika dia kembali dari sekolah, dia tanya, Oma, mau tidak ke gereja? Untuk apa? Ya sama cucumu. Saya bersama teman-teman saya hari Minggu ke gereja. Omanya mengatakan bahwa saya kan bukan Katolik. Tapi akhirnya oma itu karena begitu sayangnya pada cucunya itu, maka dia akhirnya ikut ke gereja bersama cucunya, dan lama-kelamaan omanya tertarik dan memberi diri dibaptis. Lihat bagaimana cara Allah melibatkan oma ini untuk menjadi Katolik. Kemudian yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Konteksnya kunjungan persaudaraan, kunjungan kekeluargaan, dan Roh Allah hadir dan bekerja dalam kunjungan itu. Pesan untuk kita dari perikop ini, menjalin relasi yang harmonis antara anggota keluarga, anggota komunitas, berbagai bentuk dan cara dalam membangun atau menjalin relasi itu. Salah satu cara adalah kunjungan. Misalnya, para pastor mengunjungi umatnya, bukan umat tertentu saja, keluarga tertentu saja, tetapi umat yang ada di parokinya tanpa membeda-bedakan. Atau juga komunitas para biarawan-biarawati, mereka pun sering mengadakan kunjungan-kunjungan dalam karya pelayanan mereka, baik berkaitan dengan kesehatan, pendidikan maupun sosial karitas. 3. Maria bersyukur melakukan kidung pujian yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Konteksnya refleksi atas pergulatan dan pengalaman hidup sehari-hari. Artinya, kidung pujian Maria Magnificat itu berdasarkan pergulatan, pergumulan kehidupannya sehari-hari. Pesannya, percaya atas keterlibatan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Doa merupakan ungkapan iman akan keterlibatan Tuhan dalam hidup keseharian kita masing-masing. Penerapannya, doa syukur, doa pujian kepada Allah
Tritunggal yang Maha Kudus. Tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bukan sebaliknya selalu mengeluh, mengadu, bersungut-sungut. Saudara-saudariku, jadilah seperti lebah, jangan sebaliknya seperti lalat. Apa maksudnya? Lalat selalu mencari tempat yang kotor dan berbau, sekalipun di istana atau di taman yang indah. Sebaliknya, lebah selalu mencari kembang yang harum mewangi, sekalipun dalam gundukan tempat sampah. Saudara-saudariku, dalam situasi apapun, hendaknya Anda dan saya, kita selalu bersyukur. Karena apa? Karena rahmat Tuhan yang peka dan peduli. Inilah yang dialami oleh Bunda Maria. Dan yang keempat, Maria melahirkan Yesus. Kelahiran merupakan sebuah anugerah kehidupan, menerima dan berjuang dalam situasi apapun. Dan untuk Anda yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, bersama-sama pasangan dan seluruh anggota keluarga, saling mendukung dalam situasi apapun. Penerapannya, setiap kita hendaknya berusaha untuk menerima konsekuensi panggilan Allah. Misalnya, konsekuensi Anda yang hidup berkeluarga, menerima kenyataan situasi sesulit apapun, entah kesulitan ekonomi, finansial, konflik suami istri dan keluarga, atau juga terjadi konflik dalam hidup berkomunitas bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi konflik itu? Menerima dengan rendah hati, berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Saling menerima, saling mengalah untuk berjuang bersama-sama lebih baik. Ada satu cerita tentang penolakan seringkali terjadi kepada orang yang paling dekat dengan kita. Seorang imam bersaksi bahwa ketika masih beberapa bulan berada dalam kandungan ibunya, dia ditolak. Dia tidak dikehendaki oleh papanya, dan ada upaya untuk aborsi. Namun ternyata ibunya tetap mempertahankan dan lahirlah dia. Dalam proses selanjutnya dia bertumbuh, dia masuk seminari, dan sekarang dia menjadi seorang imam yang peduli akan anak-anak terlantar, imam yang punya konsen untuk mencegah aborsi. 5. Maria menerima kenyataan bersama Yosef suaminya di kandang Bethlehem. Kisah ini menceritakan mereka masih berada di kandang itu dalam suasana kebersamaan suami, istri, dan anak. Tapi dalam suasana keterbatasan itu, ternyata keluarga kecil ini masih menerima tamu para gembala dan raja dari timur. Sukacita dan kegembiraan yang luar biasa, bahkan para malaikat bersorak gembira karena perjumpaan dengan keluarga kecil, sederhana, miskin di kandang hewan ini. Pesannya, kebersamaan dan kesatuan suami istri menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga. Dalam situasi kekurangan dan keterbatasan pun masih tetap menjadi berkat
atau sumber sukacita. Baru-baru ini ada keluarga yang tinggal di Ruli, Rumalia. Menarik bahwa keluarga ini dalam keterbatasannya, dia sharingkan bahwa mereka masih berbagi beras kepada keluarga tetangganya yang kekurangan. Hidup dalam keterbatasan tapi tetap menjadi berkat. Penerapannya membuat acara-acara weekend keluarga, kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga kita masing-masing atau komunitas, tidak berada dalam dunianya masing-masing. 6. Maria mengungsi ke Mesir bersama suami dan Yesus. Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15. Konteksnya mengungsi demi keselamatan anggota keluarga. Saudara-saudariku, mengungsi itu tidak nyaman, tidak ada kepastian hidup. Hidup dalam bahaya. Lalu pesan dari kisah ini, keselamatan dan kebahagiaan anggota keluarga, anggota komunitas menjadi prioritas dalam hidup dan pelayanan kita. Dalam sebuah seminar yang saya berikan di sebuah paroki, ada seorang ibu bertanya, kami pasangan suami istri adalah aktivis di gereja. Berbagai kegiatan pelayanan kami lakukan dengan senang hati. Suatu ketika saya harus memilih apakah ikut kegiatan pertemuan dewan paroki atau tinggal karena anak saya sakit. Suami belum pulang kerja. Apa yang saya harus lakukan? Menemani anak atau mengikuti pertemuan dewan paroki di gereja? Lalu saya menjawab, keluarga tetap menjadi prioritas. Yang penting mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Penerapannya, mengolah dan meningkatkan cinta dan kesetiaan suami istri dalam ketidakpastian. Juga saat-saat seperti sekarang ini, akibat wabah pandemi COVID-19 berkecamuk di seluruh dunia. Ini bisa menggoncangkan cinta dan kesetiaan suami istri dalam keluarga. Bahkan bisa menggoncangkan panggilan karena tidak ada dukungan dari komunitas. Maka saudara-saudariku, dalam situasi seperti ini, dukungan keluarga, dukungan komunitas menjadi sangat penting. 7. Maria mendidik dan membesarkan Yesus bersama Yusuf suaminya di Nazaret. Dalam kisah yang diceritakan oleh penginjil Matius bab 2 ayat 19 sampai dengan 23. Konteksnya peran ibu, peran ayah dalam pendidikan Yesus. Pesannya, pendidikan anak bukan diserahkan kepada pembantu, bukan juga diserahkan kepada sekolah atau kepada istri saja. Nah, situasi COVID-19 ini kita, terutama Anda, pasangan suami istri, diuji bagaimana mendidik anak, menemani anak untuk belajar dari rumah. Tidak mudah kan? Tapi disitulah Anda menjalani peran, fungsi, dan panggilan tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Menciptakan komunitas biara yang memungkinkan setiap anggotanya untuk bertumbuh dan menjadi semakin baik. Ini pun menjadi pesan yang sangat relevan untuk para imam, biarawan, dan biarawati. Mari kita refleksikan, apakah kita, para imam, biarawan, dan biarawati juga menciptakan komunitas
yang memungkinkan setiap anggota kita, teman kita, anggota kita bertumbuh dalam panggilan, dalam pelayanan, atau malah sebaliknya. Aplikasinya peran dan tanggung jawab orang tua suami istri dalam mendidik anak. Pendidikan model monyet atau kucing. Monyet selalu bersama anaknya. Kemanapun ibunya pergi, anak selalu ikut. Entah dalam bahaya ataupun dalam keadaan biasa. Namun ketika bahaya mengancam, ibunya lari, dia tidak mau tahu apakah anaknya masih tergelantung di tubuhnya atau tidak. Dan kemungkinan besar anaknya terlepas. Sebaliknya kalau model kucing, kucing itu biasa saja. Dalam keadaan nyaman, biasa, kucing membiarkan anak-anaknya. Tapi ketika bahaya mengancam, kepekaan insting kucing, maka dia akan memindahkan anaknya mencari tempat yang lebih aman. Bagaimana dengan Anda? Kita, Anda dan saya adalah manusia citra Allah yang mendidik anak-anak kita dengan hati nurani sesuai dengan kehendak Allah sendiri. 8. Maria mencari dan menemukan Yesus dalam bait Allah. Yusuf, Maria berziarah ke Yerusalem. Mereka merayakan Paskah dalam tradisi agama Yahudi. Namun dalam peziarahan itu, ketika mereka kembali ke Nazaret, Yesus tidak ditemukan di dalam perjalanan. Maka pasangan suami istri itu, mereka kembali mencari Yesus dan mereka menemukan di dalam bait Allah. Pesannya, evangelisasi, pewartaan, pertobatan itu pertama-tama dan terutama terjadi dalam keluarga dan komunitas. Artinya sebelum mengajak orang lain untuk bertobat, sebelum memberi kesaksian kepada orang lain, hendaklah kita menjadi saksi bagi anggota keluarga kita masing-masing, bagi anggota komunitas kita masing-masing. Sejak dini, sebaiknya anak-anak dididik, dibiasakan untuk mengikuti aturan-aturan kebiasaan baik di dalam gereja maupun dalam hidup berkeluarga. Penerapan aplikasi menemukan sebuah persoalan anak dalam keluarga dan berusaha untuk mencari solusi. Ini membutuhkan waktu. Apakah Anda mempunyai waktu untuk anggota keluarga? Apakah pasangan suami istri Anda punya waktu untuk pasangan? Apakah pimpinan dalam komunitas imam biaran biarawati Anda mempunyai waktu untuk anggotamu? Doa bersama dalam keluarga atau dalam komunitas. Pertama-tama sebelum doa bersama umat, hendaknya kita para imam biaran dan biarawati juga diajak untuk berdoa bersama di dalam komunitas kita masing-masing. 9. Maria hadir dalam sukacita tapi sekaligus kesulitan pada perkawinan di Kana. Peristiwa ini dikisahkan oleh penginjil Yohanes dalam bab 2 ayat 1 sampai 11. Jadi konteksnya pesta perkawinan di Kana dan mujizat Yesus yang pertama. Pesannya, Maria peka dan peduli terhadap kebutuhan sesama dan perannya dalam mujizat Yesus yang pertama. Penerapannya melakukan tindakan-tindakan berbagi kasih bersama seluruh anggota keluarga atau komunitas
berbagi tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan maupun ras. Bunda Maria sangat peka dan peduli. Menarik, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa mujizat Yesus yang pertama itu terjadi berkat Bunda Maria. Ketika Tuhan Pesta mengalami kesulitan, mereka kehabisan anggur. Yohanes mencatat dalam Injilnya bahwa Maria datang kepada Yesus. Nah, mereka kehabisan anggur. Namun apa reaksi dari Yesus saat belum tiba? Saya refleksikan, saya meditasikan perikop ini. Terjadi dialog antara ibu dan anak. Jika dikatakan dalam bahasa yang biasa, nah, mereka kesulitan sekarang. Mereka kehabisan anggur. Dan Yesus katakan, "Ibu, mau apa? Ya kamu bisa, kamu lakukan sesuatu. Ayo nak, kamu bisa." Dan luar biasa. Sebagai seorang ibu, dia tahu anaknya bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Walaupun Yesus katakan, saatku belum tiba, artinya saya tidak tahu. Namun, karena ibunya yang menyuruh, dia akhirnya melakukan. Dan terjadilah mujizat yang pertama. Air menjadi anggur. Berkat peran ibunya. Dan seterusnya, Yesus melakukan berbagai mujizat dalam karya dan pelayanannya. Itu terjadi hanya karena pertama-tama dukungan dari ibunya. Saya sampai sekarang bersyukur ibu saya yang umurnya sudah 90 lebih itu masih mendoakan saya, mendoakan anaknya. Luar biasa. Dia tahu saya imam, tapi sebagai seorang ibu, dia tetap mempercayakan anaknya itu kepada Tuhan yang telah memanggilnya. Terima kasih banyak untuk ibu. 10. Maria mencari dan menemani Yesus dalam tugas perutusannya, dalam tugas dan pelayanannya. Ini dikisahkan oleh penginjil Lukas dan teks-teks paralel dalam Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Konteksnya, Yesus melaksanakan tugas perutusannya, tugas pelayanannya. Dalam pelaksanaan tugas perutusannya itu, dalam pewartaannya itu, terjadi pro kontra di antara para pendengarnya. Sebagai seorang ibu, dia mencari dan mau tahu, mau menemani putranya itu. Pesan, tugas orang tua belum selesai. Tetap setia menemani anaknya dalam tugas dan pekerjaan mereka. Aplikasi penerapannya, langkah-langkah konkret apa yang dilakukan untuk saling mendukung dalam kehidupan, dalam pekerjaan, ataupun dalam pelayanan sebagai anggota keluarga dan komunitas. Misalnya, dalam situasi COVID yang berkecamuk melanda dunia kita, pengaruh COVID ini melahirkan berbagai persoalan. Salah satunya aspek ekonomi finansial, income. Maka perlu pendekatan, perlu dialog, perlu sharing, perlu kerjasama antara suami, istri, dan anak-anak untuk melakukan hal-hal konkret dalam mengatasi ekonomi keluarga. Ataupun juga dalam pelayanan untuk bagi kita imam biarawati. Hendaknya dalam komunitas-komunitas pun kita berusaha untuk saling mendukung, saling membantu. Dialog, berbicara dalam pembicaraan pertemuan komunitas. Apa yang bisa dilakukan sebagai anggota keluarga dalam aneka pelayanan dan pewartaan. Bukan sebaliknya,
setiap anggota berusaha untuk mencari popularitasnya masing-masing, khususnya mungkin lewat media saat ini. 11. Maria ada bersama putranya dalam sengsara dan wafatnya di kayu salib, yang dikisahkan oleh Yohanes bab 19 ayat 16 sampai dengan 42. Konteksnya sengsara, wafat, ada di bawah kaki salib. Bahkan dia memeluk jasad anaknya yang tidak bernyawa lagi sampai pada penguburan Yesus. Pesannya, tugas seorang ibu atau ayah ternyata sepanjang hayat. Sejak saat menerima dalam rahimnya, setia menerima dan melaksanakan konsekuensi panggilan Allah dalam hidup berkeluarga. Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki. Penerapan aplikasi untuk kita, pesan untuk kita masing-masing. Tindakan mengunjungi orang sakit, mau masuk dalam pergulatan anggota keluarga atau anggota komunitas, menghadiri peristiwa-peristiwa tertentu, entah berkaitan dengan peristiwa duka atau kematian. Ada sebuah kesaksian hidup seorang ibu muda yang mempunyai 3 orang anak. Selama lebih kurang 3 tahun merawat suaminya yang sakit kanker otak, sampai saat ajal suaminya. Kesetiaan, ketekunan, ketulusan hati dalam melayani suaminya, walaupun secara ekonomi finansial mereka tidak berkecukupan, tapi ketulusan hati dalam merawat suaminya menjadi kesaksian hidup yang luar biasa bagi ibu ini. 12. Maria ada bersama para rasul dalam suasana ketakutan dan putus asa, dan mereka menerima Roh Kudus. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 dan seterusnya. Konteksnya, para rasul, para pengikut Yesus dan juga Bunda Maria, mereka merasa kehilangan, ketakutan, putus asa, sedih dan kecewa karena Yesus yang menjadi guru mereka, Tuhan mereka, andalan mereka, mati tragis di kayu salib. Rasa putus asa, ketakutan, sedih ini membuat mereka mengurung diri di dalam ruangan. Dalam suasana seperti inilah Maria hadir, ada bersama mereka. Pesannya, Maria menemani para rasul dan murid-murid Yesus dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam putus asa. Pesannya untuk kita, lakukanlah tindakan-tindakan untuk menemani orang-orang yang sedang sedih, putus asa, merasa kehilangan di dalam keluarga atau anggota komunitas, anggota gereja, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Ada berbagai bentuk dan cara untuk menemani orang dalam suasana sedih, putus asa, dan merasa kehilangan ini. Seorang imam memberikan kesaksian bagaimana ia sebagai seorang imam mendampingi seorang rekan imamnya yang berada dalam krisis panggilan. Dia tidak membiarkan rekan imamnya itu berjuang sendirian dalam krisis panggilan. Dia mendengarkan,
mendoakan imam itu, dan setelah sekian bulan imam itu akhirnya kembali kuat dan tekun menekuni panggilannya sebagai seorang imam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa saja sih yang dilakukan Bunda Maria sesuai dengan penuturan kitab suci? Yang muda, belum punya suami, belum punya pasangan, tidak mengerti, masih bingung, tapi menerima. Yang kedua, mengunjungi dan menolong. Yang ketiga, tahu bersyukur dan berterima kasih dalam situasi apapun. Yang keempat, melahirkan dalam suasana yang sangat terbatas. Yang kelima, menerima kenyataan berada di dalam kandang hewan. Yang ketujuh, mengungsi dalam ketidakpastian, dalam bahaya. Yang kedelapan, mendidik dan membesarkan anaknya. Yang kesembilan, mencari dan menemukan Yesus. Yang kesepuluh, mencari dan menemani Yesus dalam tugas dan keputusan. Yang ke-11, hadir dalam sukacita dan kesulitan dalam pesta pernikahan di Kana. Yang ke-13, menyaksikan putranya dalam sengsara dan wafat di kayu salib. Dan yang terakhir, bersama para rasul dalam ketakutan, keputusasaan, dan di sanalah mereka bersama-sama menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hal-hal yang dilakukan oleh Bunda Maria tadi, wanita Nazaret itu, adalah hal-hal yang kecil dan biasa, sederhana, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Dia tekun, setia, tetap bersyukur, dan percaya bahwa Roh Kudus tetap menemani dia dalam situasi apapun. Muncul pertanyaan, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan Maria tadi bisa Anda lakukan? Saya percaya bahwa setiap kita, baik Anda yang dipanggil untuk hidup membiara maupun Anda yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, setiap kita pernah melakukan tindakan-tindakan kecil seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Karena itu saya yakin setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Maria. Maka jika Anda bisa melakukan semua tindakan tadi, pasti Anda tidak jauh dari Bunda Maria. Jangan takut, Anda pasti bisa, karena Roh Allah menaungi dan menyertai Anda. Saudara-saudariku, menjadi kudus dan suci bukan dengan melakukan hal-hal yang besar, wah, dan spektakuler, tetapi sebaliknya dengan cara tekun dan setia melakukan hal-hal yang kecil, sederhana, dan biasa dalam kehidupan setiap hari, berdasarkan panggilan, tugas, peran, dan fungsi kita masing-masing di tengah-tengah keluarga, komunitas, gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Saudara-saudariku, Roh Kudus menaungi Bunda Maria. Roh Kudus membimbing dan menuntun para rasul. Roh Kudus melahirkan gereja. Bunda Maria melahirkan Yesus dalam kekuatan Roh Kudus.
Bunda Maria ikut melahirkan gereja bersama para rasul dalam Roh Kudus. Maka saya yakin, saudara-saudaraku, Roh Kudus yang sama menaungi, membimbing, menuntun, dan menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Demikian juga, Maria adalah seorang ibu yang selalu mendoakan, melindungi, dan menolong kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengakhiri perjumpaan kita rekoleksi mini ini dengan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur, memuji, dan memuliakan Dikau karena rahmat-Mu selalu cukup bagi kami setiap hari berkat kerahiman dan kemurahan hati-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau menghendaki kami pun sempurna seperti Engkau, dan Yesus Putra Tunggal-Mu datang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami pun bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu untuk menuntun, membimbing, dan menolong dalam seluruh perjalanan hidup kami mengikuti Yesus Kristus Tuhan, Guru, Saudara, dan Sahabat kami. Engkau pun menganugerahkan kepada kami seorang wanita sederhana, Maria, Bunda Gereja, Bunda kami. Bunda Maria telah mendoakan, menolong, dan membimbing kami. Maka kami percaya bahwa kami pun selalu merasakan, mengalami penyertaan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Semoga Roh Kudus yang kami terima hari ini sungguh-sungguh menjadi daya dorong, daya juang, daya gerak bagi kami dalam menekuni panggilan dan keputusan kami masing-masing. Semoga dengan doa, pertolongan, dan perlindungan Bunda Maria, kami pun mampu melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana untuk menjadi kudus seperti Bunda Maria. Dan sekarang kami mau menyatukan doa-doa kami itu bersama Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga saudara-saudariku dan seluruh anggota keluarga dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh